Di hari libur, lingkungan Masjid Al-Akbar sering dijadikan pusat keramaian. Orang-orang memanfaatkan jalanan di sekelilingnya untuk bersantai dan berolahraga. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang untuk meraih keuntungan. Aku teringat kisah Rasulullah saat beliau hijrah ke Madinah. Setelah membangun masjid, maka beliau meminta sahabat-sahabatnya untuk membangun sebuah pasar. Seperti ini kiranya kaitan antara masjid dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Alangkah elok jika keterkaitan ini bukan hanya bersifat sementara, tapi juga terus-menerus dan bertumbuh. Seperti pohon, manfaatnya akan lebih dirasakan ketika ia tumbuh semakin besar dan berbuah. Ia hidup dan menghidupkan. Kini aku berada di ruangan yang tingginya 64 meter di atas tanah. Tinggi puncak menara ini sendiri mencapai 99 meter. Adalah memanjakan pandangan, menikmati kemegahan Masjid Al-Akbar dari ketinggian. Kelima kubahnya sungguh menarik perhatian. Perpaduan biru dan hijau mendominasi warna kubah. Demikian pula bentuknya, yang merupakan campuran dari gaya arsitektur Timur Tengah dan Jawa. Kubah utama dikelilingi oleh 4 kubah kecil lainnya. Keempat kubah tersebut berbentuk limasan. Pada bentuk limasan inilah ciri dari kebudayaan Jawa nampak melekat. Jumlah keseluruhan kubah-kubah ini adalah simbol dari kelima rukun Islam. Jika ditambah menara, maka menjadi simbol dari 6 pokok keimanan yang termasuk dalam rukun iman. Sebagaimana layaknya sebuah masjid besar, di Masjid Al-Akbar pun terdapat banyak kegiatan penunjang. Selain kajian rutin yang dilaksanakan setiap minggu, ada juga pengajian khusus bagi remaja. Ini adalah upaya untuk memperkokoh akidah kaum muda kita, juga untuk memperindah akhlaknya. Setidaknya, sebagai penyaring dari derasnya arus informasi yang menyerbu kita setiap saat. Sebagai media dakwah dan syiar, pengurus masjid juga mengelola sebuah stasiun radio. Yang ingin dicapai bukan soal hiburan semata. Berkembangnya pendidikan, kehidupan sosial, dan ekonomi umat pun menjadi cita-cita para pengelola. Masjid Al-Akbar pun menyediakan fasilitas pengobatan bagi masyarakat. Selain klinik, sering juga digelar acara-acara pengobatan tertentu, seperti bekam masal ini. Nampaknya para bapak ini tidak ingin melewatkan begitu saja kesempatan yang ada. Nggak apa-apa. Ini tasnya mbak. Makasih ya udah nyalakain itu saya. Jangan hati-hati mbak, jalan-jalan sendirian. Oh iya mbak mau kemana sih mbak? Ke Masjid Cengho. Oh ke Masjid Cengho juga. Saya kebetulan mau ke Masjid Cengho juga mbak. Boleh bareng ya? Ayo. Oh iya. Lagi-lagi, tanpa sengaja, aku berkenalan dengan teman baru. Jelas bukan sebuah kebetulan. Allah pasti telah mengatur semua ini. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang terlepas dari campur tangannya. Masjid Cengho. Nama ini diambil dari nama seorang laksamana terkenal. Laksamana Cengho adalah seorang muslim. Beliau merupakan salah satu pejabat kepercayaan Kaisar Suudi, kaisar dari dinasti Ming yang memerintah Cina kala itu. Pada tahun 1405, Laksamana Cengho memimpin armada lautnya yang besar berkeliling dunia. Awak kapalnya saja diperkirakan mencapai lebih dari 27.800 orang. Dalam perjalanannya selama 28 tahun, armada Laksamana Cengho
sempat berlabuh di beberapa pesisir pantai yang ada di Nusantara. Perjalanan ini menjadikan Laksamana Cheng Ho terkenal sebagai salah satu pelaut ulung yang tercatat oleh sejarah, juga sebagai seorang laksamana muslim yang tangguh. Beliau dihormati oleh orang-orang Tiongkok dan keturunannya di banyak negara. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Pak Ustaz, ini rumah saya. Ya Pak, Assalamualaikum. Kebetulan Pak pengen tanya sedikit soal Masjid Cheng Ho, boleh Pak? Boleh dengan senang hati. Maaf ya Pak mengganggu Pak. Oh, siap.